Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak berikut ini penjelasan materi relasi dan fungsi, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Ini pada buku paket matematika kelas 8 semester 1 halaman 104. Yang pertama yaitu penyajian fungsi. Fungsi dapat disajikan dengan 5 cara. Yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan. Yang nomor 2 diagram panah. Yang nomor 3 persamaan fungsi. Nomor 4 tabel dan nomor 5 grafik. Ya. Contoh soal, misalkan fungsi f dari himpunan b 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan q 1 sampai dengan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kalinya dari, yaitu b setengah kalinya dari b. Nyatakanlah fungsi f tersebut ke dalam himpunan pasangan berurutan, diagram panah, tabel, persamaan fungsi, dan grafik. Jawab, untuk himpunan pasangan berurutan, karena definisinya adalah b setengah kalinya dari b, maka 1 setengah dari 2. Ini boleh 1,2, 2 setengah dari 4, 2,4, 3 setengah dari 6, 3,6, 4 setengah dari 8, 4,8, dan 5 setengah dari 10, 5,10. Ini ditulis F sama dengan, ini adalah huruf berawal dan ditutup dengan huruf berawal. Itu cara menyajikan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Yang kedua adalah diagram panah. Ini P, bentukannya 1, 2, 3, 4, 5, P 1 sampai dengan 10. 1 setengah dari 2, maka 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Ini adalah penyajian fungsi dalam bentuk diagram panah. Untuk yang ketiga yaitu persamaan fungsi. Misal tadi 1,2, 2,4, 3,6 sama dengan x, y. Jadi 1, 2, 3 itu x, 2, 4, 6 itu 9y. 1 setengah kali 2, 2 sama dengan setengah kali 4, 3 sama dengan setengah kali 6. Jika kita ganti dengan huruf 1, 2, 3 ini adalah x sama dengan setengah kali 2, 4, 6 ini adalah y. X sama dengan setengah kali y. Ini kita jadikan y sama dengan, jadi x sama dengan kita jadikan y sama dengan. Jadi ini dikali silang, ya, x kali 2 ini adalah 2x. Maka y sama dengan 2x. Y dapat ditulis dengan fx. Maka persamaan fungsi f adalah fx sama dengan 2x. Nah, ini cara kedua. Kita tulis 2 sama dengan 2 kali 1. 4 sama dengan 2 kali 2. 6 sama dengan 2 kali 3. 2, 4, 6. Ini adalah y sama dengan 2 ini tetap kali 1, 2, 3 ini adalah x. Maka y sama dengan 2x. Y dapat ditulis dengan fx. Maka fx sama dengan 2x. Bentuk umum persamaan fungsi adalah fx sama dengan ax plus b. Fx ini, ini adalah y. Bagaimana contoh soal penyajian fungsi. Selanjutnya anak-anak menyajikan fungsi dalam bentuk tabel. Kita perhatikan ini tabelnya, atas ada x, jadi x itu adalah anggota himpunan T 1, 2, 3, 4, 5 atau domainnya, daerah asalnya, dan fx ini adalah daerah hasilnya atau range-nya, yaitu himpunan T yang mempunyai pasangan dengan himpunan B, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Ini cara menentukan fungsi dalam bentuk tabel. Yang ditulis itu hanya daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range-nya. Contoh selanjutnya yaitu grafik. Nah, ini adalah koordinat kartesius. Cara untuk membuat grafik ini, yang pertama kita harus tentukan titik-titik yang akan dilalui dari sini. Dari tabel ini bisa jadi 1,2 setengah y berarti titiknya di sini, 2,4 ini 2,4 di sini, 3,6 jadi di atas ini nanti 4,8 dan 5,10. Nah, bagaimana mencari titik-titik yang lain yang selain di tabel ini? Nah, kita gunakan rumus fx sama dengan 2x tadi ya.
Misalkan x-nya kita ganti dengan 0, maka fx berarti fx berarti menjadi f0, fx sama dengan 2x. Berarti f0 sama dengan 2 kali 0, x-nya dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Maka nanti akan membentuk titik x, y, x-nya 0 dan y-nya 0. Mana Pak y itu? Ya, fx ini sama dengan y. Untuk selanjutnya yaitu misalkan titik x sama dengan negatif 1, maka fx adalah fx sama dengan 2x, x-nya kita ganti dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Ini akan membantu titik x-nya negatif 1 dan y-nya adalah negatif 2. Letak titiknya di sini. Jadi garis ini nanti ya kita tarik garis ini melalui titik-titik tadi ya, sesuai dengan rumus fungsinya tadi. Nah, nanti di atasnya dikasih fx sama dengan 2e. Ini ada pada soal ayo berlatih 3.3 nomor 2 halaman 113. Suatu fungsi dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal domainnya adalah a negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Pertanyaannya A, tentukanlah daerah hasil atau range dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. B, tentukanlah letak titik tersebut pada proses Cartesius. Dan C, gambarlah suatu garis yang melalui titik tersebut. Baik, kita jawab yang pertama A, yaitu yang range dari fx sama dengan 3x min 2. Kita tinggal masukkan saja daerah asalnya. Ini dari A ya, kita sebut x sama dengan negatif 2 dulu. Urut. Maka fx kita ganti f negatif 2, 3x kita ganti 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6, dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Nah, setelah negatif 2, kita ganti f negatif 1, langsung aja f negatif 1 sama dengan 3 kali negatif 1 dikurangi 2, negatif 3 kurangi 2 sama dengan negatif 5. Ini, dan x sama dengan 0, nah, maka f0, 3 kali 0, 0, dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Ini belakangnya kurang yaitu 1 dan 2, x sama dengan 1 maka f1, 3 kali 1, 3 kurangi 2 sama dengan 1, dan x sama dengan 2 kita ganti aja fx dengan f2 sama dengan 3 kali 2, 6 kurangi 2 sama dengan 4. Jadi untuk mencari range atau daerah hasil kita tinggal masukkan saja daerah asal ini ke fx ini. Berarti ini menjadi 2 berarti ya kita masukkan f negatif 2, x1, f negatif 1, 0, f0, dan x1, f1, x2, f2. Kita masukkan aja 3x, x-nya kita tinggal ganti apa yang dimasukkan tadi. Jadi ketemu range atau daerah hasilnya. Jadi range dari fungsi fx sama dengan 3x adalah negatif 8, itu dari negatif 2, negatif 5 dari daerah asal negatif 1, negatif 2 dari daerah asal 0, 1 dari daerah asal 1, dan 2 dari daerah asal 4 dari daerah asal 2. Kita tulis negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, dan 4. Ini adalah range atau daerah hasil dari fx 3x min 2. Selanjutnya yang B, masih ayo berarti saja nomor 2 halaman 112 tadi. Pertanyaannya B adalah letakkan titik pada kotak Cartesius. Titiknya dari mana? Yaitu negatif 2, hasilnya adalah negatif 8, negatif 1, negatif 5, 0, negatif 2, 1,1, 2,4. Kita letakkan titiknya ya. Yang pertama negatif 2, negatif 8 jadi di sini, negatif 1 dengan negatif 5, 0, negatif 2 berarti memotong tunggu y di 0,negatif 2, dan ini 1,1 dan terakhir 2,4. Kita cari aja. Setelah ini pertanyaan kecil adalah gambarkan garis yang melalui titik tersebut. Nah, kita cari garis ini. Ini ya garisnya anak ya, garis merah ya. Nah, ini garis dari fx sama dengan 3x min 2. Contoh 3-10 halaman 112, daerah asal fungsi f dari x ke 2x. Yang satu adalah x negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, x adalah anggota bilangan real.
dengan bilangan real. Tentukanlah daerah hasilnya. Keterangan X anggota bilangan real dengan X anggota himpunan bagian dari bilangan real. Ini pertanyaannya. Diketahui daerah asalnya yaitu negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, itu artinya X itu antara negatif 1 sampai dengan kurang dari 2, berarti 2 ini tidak ikut ya. Dari X ke 2X kurang 1. Caranya mengubah bentuk X dalam bentuk 2X negatif 1 karena seperti berikut. Negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Ini 2X berarti ini kalikan 2 dulu. 2X berarti itu negatif 1 kali 2 negatif 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini jawabannya 2 kalikan 2. Setelah itu dikurangi 1. Nah, ini kurangi 1. Berarti yang ini negatif 2 kurangi negatif 1. Jadi sama dengan negatif 3. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Dari bentuk negatif 3 kurang dari sama dengan 2X kurangi 1 kurang dari 3. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x negatif 1. Sehingga daerah hasilnya adalah ini fx negatif 3 kurang dari sama dengan fx kurang dari 3. Ya. Ini untuk yang lain halaman 111. Suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Tentukan rumus fungsi. Jawab. Rumus fungsi f memiliki bentuk umum fx sama dengan ax plus b. Fx sama dengan ax plus b. Saat x1 jadi f1 sama dengan 5, berarti kita masukkan a, x-nya kita ganti 1, a kali 1 ditambah b. Tadi F1 hasilnya adalah 5. 5 sama dengan A kali 1 sama dengan A ditambah dengan B. Ini persamaan 1 ya. Sekarang yang persamaan kedua. Fx sama dengan AX plus B. Ya, ini X sama dengan negatif 1. Maka F sama dengan F negatif 1 sama dengan A kali negatif 1 ditambah B. Nah, ini F negatif 1 hasilnya adalah 1. Nah, kita tulis di sini 1. Sama dengan negatif A ditambah B, kita dapat persamaan kedua. Persamaan 1 dan persamaan 2, kita cari AB-nya nanti dengan menggunakan teknik eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu A dan B. Ini kita hilangkan B, nah ini positif B dan positif B, maka B kita kurangi dengan B, ya 0. Berarti A kita kurangi dengan negatif A dikurangi negatif A, kurangi negatif menjadi bentuk penjumlahan, berarti A tambah A sama dengan 2A sama dengan 5 kurangi 1 sama dengan 4. 2A sama dengan 4. A sama dengan 4 dibagi 2, A sama dengan 2. Kita sudah tahu A-nya ini. A kita manfaatkan ke sini untuk mencari B dengan ini ya, persamaan 1. A plus B sama dengan 5. A-nya tadi ketemu 2 ditambah B sama dengan 5, maka B sama dengan 5 dikurangi 2. B sama dengan 3. A dan B sudah ketemu, kita masukkan. Bentuk umumnya tadi adalah Fx sama dengan Ax plus B, maka A-nya kita ganti dengan 2. 2x tambah B-nya kita ganti dengan 3. Ditambah 3. Jadi rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2x plus 3. Selanjutnya yaitu menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan satu ke himpunan lainnya. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B, A, B, C. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A? Ini caranya. Jawab, kita tentukan dulu jumlah himpunan A, kita tulis dengan NA, ini ada 4, dan NB ada 3. Ini jumlah himpunan B. Banyak pemetaan dari A ke B itu rumusnya adalah, kalau A ke B berarti NB dipangkat dengan NA. NB tadi 3, NA adalah 4, berarti 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 9 kali 3, 27, kali 3 sama dengan 81. Ini kemungkinan pemetaan dari A ke B. Untuk banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti tinggal balik, yaitu NA pangkat NB. NA tadi adalah 4, NB adalah 3, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4,
4 kali 4 16, kali 4 sama dengan 64. Jadi anak-anak, itu cara menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan satu ke himpunan lainnya. Kalau A ke B, NB pangkat NA, tapi kalau A, B ke A, nah berarti NA pangkat NB. Selanjutnya anak-anak tentang koresponden satu-satu. Ini bisa disebut dengan perkawanan satu-satu. Perhatikan tabelnya. Ini contoh koresponden satu-satu di mana anggota A 1 2 3 B A B C ini mempunyai satu kawan, baik anggota A maupun anggota B. Ini bukan koresponden satu-satu karena ada 3 yang tidak mempunyai kawan dengan B. Ya, ini ya. Juga B tidak mempunyai kawan dengan A. Untuk tabel kedua, ini adalah koresponden satu-satu, 1A, 2C, 3B, nah, perkawanan satu-satu. Sedangkan ini anak-anak, ini bukan karena C ini tidak punya kawan dengan A. Jadi yang mungkin terjadi koresponden satu-satu itu jika jumlah daerah asal sama dengan jumlah daerah kawan. Kalau tidak sama seperti ini kemungkinan tidak terjadi koresponden satu-satu. Nah ini ya. Koresponden satu-satu, setiap anggota domain A mempunyai satu pasangan dengan anggota kodomain B, dan setiap anggota kodomain B mempunyai satu pasangan dengan anggota domain A. Ini disebut koresponden satu-satu atau perkawanan satu-satu. Kan ini anak-anak diamati dan dipelajari. Contoh soal yang koresponden satu-satu, diketahui himpunan A adalah bilangan genap yang kurang dari 12. Dan himpunan B adalah kumpulan huruf vokal. Apakah relasi A ke B dapat membentuk koresponden satu-satu? Jawab, himpunan A, bilangan genap yang kurang dari 12, dari 2, 4, 6, 8, 10, adalah jumlahnya adalah 5. Dengan B adalah huruf konsonan, berarti A, I, U, E, O. Maaf, ini O ya, jumlahnya juga 5. Karena ini jumlahnya sama, mungkin akan terbentuk koresponden satu-satu. Nomor 2, himpunan A adalah 5 bilangan prima pertama dan himpunan B adalah nama-nama hari. Nah, ini hari ya dalam 1 minggu. Apakah relasi A ke B dapat bentuk koresponden satu-satu? Kita tulis A, 2, 3, 5, 7, 11 karena kurang 5 bilangan pertama ya, 5 bilangan pertama. Ini jumlahnya adalah 5 dan himpunan B yaitu hari dalam 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu jumlahnya adalah 6. Maaf 7. Nah, ditulis NB sama dengan 7. Ini kesalahan. Karena NA tidak sama dengan NB, artinya jumlah himpunan A tidak sama dengan jumlah himpunan B, maka kemungkinan relasi A ke B tidak dapat membentuk koresponden satu-satu. Tidak dapat. Itu cara menentukan relasi yang dapat membentuk koresponden satu-satu atau perkawanan satu-satu. Selanjutnya anak masih tentang koresponden satu-satu, menentukan banyak koresponden satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B. Ini contoh soal. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C, D. Berapakah banyak semua koresponden satu-satu yang terjadi dari A ke B? Kita lihat dulu ya. NA ini ada 4 dan B ada 4, jadi kemungkinan terjadi koresponden satu-satu. Jumlahnya berapa? Nah, ini caranya. Karena ini sama-sama 4, maka ini menggunakan rumusnya adalah 4 faktorial. 4 itu dari mana? Yaitu jumlah himpunan A dengan himpunan B. Bagaimanakah menghitung 4 faktorial ini? Yaitu dengan cara 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2 sama dengan 24. Maka, ini ya, kemungkinan koresponden satu-satu yang terjadi adalah sebanyak 24. Demikianlah anak-anak penjelasan mengenai penyajian fungsi dan koresponden satu-satu. Silahkan anak-anak pelajari paket dengan menonton video ini dan silahkan kerjakan latihan-latihan soal. Apabila ada kurang jelas bisa tanya Pak Hendro melalui ya WA, telepon atau komunikasi yang lainnya. Apabila Pak Hendro kurang jelas dalam memberikan penjelasan atau ada kesalahan,
Saya maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.